Hai Jas, piye kabare sampean kabeh balik maneh ning Teyuga Channel. Di video kali ini aku lagi pengen bikin alur cerita film drama nih Jas. Ya meskipun sebenarnya bukan genre aku banget, tapi karena setelah baca sinopsisnya bagus dan memang ternyata filmnya juga bagus, jadi gak ada salahnya dong aku ringkasin alur ceritanya buat kalian yang suka film-film dramatis. Jadi film ini berjudul Where the Crossed Sing yang menceritakan tentang wanita yang tumbuh besar di pemukiman rawa-rawa. Namun tak ada angin, tak ada hujan, wanita itu dituduh telah membunuh seorang pria yang tak lain adalah kekasihnya. Namun siapa sih pembunuh sebenarnya? Dan apakah wanita itu memang pelakunya? Wes, simak ndewe alur ceritane. Berlatar di pemukiman rawa-rawa dalam hutan daerah Berkeley, North Carolina pada tanggal 30 Oktober 1969, tak sengaja dua anak laki-laki yang bersepeda menemukan sebuah mayat di bawah sebuah menara tua. Kedua anak itu pun langsung memanggil polisi untuk mengidentifikasi mayat tersebut. Ternyata mayat itu bernama Chase Andrews. Kedua polisi tersebut lalu naik ke puncak menara tua itu untuk mencari tanda bukti kematian Chase. Mereka menemukan alas puncak menara yang jerujinya terbuka. Dan kedua polisi itu berspekulasi jika pemuda tersebut tewas karena kecelakaan. Namun setelah diidentifikasi oleh dokter dan ditemukannya tanda-tanda yang mengarah ke kesengajaan, salah satu polisi itu menduga bahwa Chase jatuh karena didorong. Malamnya di suatu bar, kedua polisi itu mendengar pembicaraan beberapa orang yang salah satunya adalah mantan pengacara bernama Milton sedang membahas tentang kematian Chase Andrews. Seorang wanita parubaya menyebutkan jika Chase telah dibunuh oleh seorang gadis yang dijuluki gadis rawa. Setelah mendengar pembicaraan mereka, kedua polisi itu mendatangi dan memeriksa rumah milik gadis rawa yang berada di pinggiran hutan. Meskipun di rumah itu mereka tak menemukan gadis tersebut, akan tetapi mereka mendapatkan sebuah kopiah rajutan berwarna merah yang menjadi salah satu bukti yang ditemukan pada kematian Chase. Rupanya gadis itu mengetahui kedatangan kedua polisi tersebut dan bersembunyi di balik pohon. Ternyata polisi-polisi itu berhasil menemukan gadis rawa yang berusaha pergi menggunakan perahunya. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Gadis rawa itu lalu berlari sekuat tenaga dan menyelam ke sungai. Tapi pada akhirnya, gadis itu pun tertangkap dan dibawa ke kantor polisi dan dipenjara. Tak lama setelah itu, datanglah Pak Milton menghampiri gadis rawa tersebut yang sebenarnya bernama Kia Clark. Milton menjelaskan pada Kia mengapa dia bisa ditahan. Dan Milton juga mengajukan diri untuk membelanya di persidangan. Awalnya Kia hanya diam tak menjawab satu pun pertanyaan dari Milton. Namun setelah Milton memberikan sebuah buku bergambar cangkang-cangkang kerang, gadis itu mulai berbicara dan menceritakan bahwa dia punya keluarga. Lalu scene mundur di tahun 1953 ketika Kia masih kecil. Dia tinggal bersama ayah dan ibunya serta ketiga saudaranya di rumah kecil daerah pemukiman rawa-rawa. Ibu Kia begitu menyayanginya dan juga saudara-saudaranya. Lain dengan sang ayah yang lebih senang mabuk-mabukan dan marah-marah. Bahkan Kia dan ibunya sering dipukul hanya karena masalah yang sepele. Suatu malam Kia mendengar pertengkaran yang terjadi di antara orang tuanya. Akibat pertengkaran itu, keesokan harinya ibu Kia pun pergi meninggalkannya. Tak lama setelah itu, saudara-saudaranya pun ikut pergi meninggalkan Kia dan ayahnya. Mereka semua sudah muak dengan perlakuan sang ayah yang semena-mena dan selalu ringan tangan. Namun Kia lebih memilih tetap bertahan di rumah itu bersama sang ayah dan menjalani hari-harinya dengan naik perahu di rawa-rawa dekat rumah. Waktu itu dia tersesat di rawa-rawa karena biasanya dia selalu bermain dengan kakaknya yang bernama Jody. Tapi tak disangka dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Ted yang sedang memancing. Kia pun diantar oleh anak tersebut kembali ke rumahnya. Kali ini ayah Kia lebih jinak dari biasanya. Bahkan dia mau mengantar Kia ke sebuah toko kelontong milik Pak Jampin dan Ibu Mabel untuk membeli makanan. Sementara sang ayah bersama Pak Jampin, Kia dilayani oleh Bu Mabel. Bu Mabel juga memberikan semangat pada Kia agar mau kembali bersekolah.
Dengan baju seadanya dan tanpa bersepatu, Kia melangkahkan kakinya untuk ke sekolah yang berada di kota. Awalnya dia minder dengan penampilannya saat bertemu anak-anak lain berpakaian lebih bagus darinya. Namun tanpa sengaja dia bertemu dengan pria tua di jalan dan memberikan semangat untuknya. Kia pun melanjutkan langkahnya masuk ke kelas. Namun sesampainya di dalam kelas, Kia menjadi bahan olok-olokan oleh teman-temannya karena penampilannya. Tak kuat mendengar mulut-mulut cobek temannya, Kia pun melarikan diri dari sekolah dan lebih memilih belajar di alam liar. Namun sang ayah melarangnya untuk percaya maupun berteman dengan siapapun, termasuk Ted. Sang ayah meminta Kia untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Akhir-akhir ini ayah Kia bersikap baik padanya, tidak seperti biasanya. Bahkan Kia diberikan sebuah tas bekas angkatan darat milik sang ayah. Suatu hari Kia mendapatkan surat dari sang ibu. Kia pun sangat bahagia dan memberikan surat itu pada sang ayah untuk dibaca. Entah apa isinya, tanpa memberitahu isi surat itu pada Kia, sang ayah langsung membakar surat tersebut dan bilang bahwa ibunya tidak akan pernah kembali. Kia akhirnya menangis dan mengumpulkan abu surat ibunya. Malamnya seperti kesetanan, ayah Kia membakar semua barang-barang milik istrinya. Kia hanya bisa menangis melihat kelakuan sang ayah. Dan suatu hari ayah Kia pergi meninggalkannya. Kini dia hidup sendiri di rumah tersebut. Dia harus bertahan hidup dengan mencari kerang dan menjualnya pada Pak Jampin untuk ditukar dengan 50 sen dan setangki bensin. Dia juga meminta bubur jagung untuk sekedar mengganjal perut mungilnya. Hal itu pun terus dilakukan Kia setiap hari. Namun ternyata Pak Jampin dan Bu Mabel begitu perhatian dengan gadis malang tersebut. Mereka rela memberi barang-barang mereka yang tak terpakai untuknya dan juga ilmu pelajaran untuk bekal hidupnya. Tibalah hari persidangan Kia dilakukan. Dengan ditemani Pak Milton, Kia mendengar tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh pihak keluarga Chase untuknya. Bahkan dia dituduh memiliki perilaku bermasalah untuk membunuh Chase Andros. Pak Milton pun tak tinggal diam. Dia memberikan pembelaan dengan meminta pihak korban melihat bukti yang tidak ada. Dan Kia berada di pengadilan itu karena mereka lebih mudah menyalahkan orang luar ketimbang mengandalkan fakta. Lalu Sin mundur lagi di tahun 1962, di mana Kia sudah beranjak dewasa dan siap untuk berburu. Suatu hari ketika dia akan mencari kerang, tak sengaja dia menemukan sebuah bulu burung dan membawanya pulang. Dan di hari berikutnya di tempat yang sama, Kia menemukan sekotak benih sayuran dan sebuah surat. Tiba-tiba dia terpergok oleh seorang pemuda tampan bernama Ted. Dengan malu-malu Kia menghampiri pemuda itu dan meminta bulu burung yang dibawanya, lalu menukarnya dengan bulu angsa tundra. Ternyata Kia tak bisa membaca surat yang diberikan oleh Ted padanya, sehingga Ted berniat untuk mengajarinya membaca dan menulis. Hari-hari berjalan dilalui Kia bersama Ted hingga pada akhirnya bisa menulis dan membaca. Suatu hari Ted datang ke rumah Kia untuk membaca buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan 3 kali dalam seminggu. Hingga suatu waktu Kia membaca sebuah kitab milik orang tuanya. Dia begitu merindukan keluarganya, tapi dia sadar mereka sudah tak berada di sisinya sekarang. Esok harinya Ted membantu ayahnya sebagai nelayan. Ternyata sang ayah mendengar gosip tentang hubungannya dengan Kia. Ted pun bilang dia hanya berteman dengan gadis itu. Ayah Ted sebenarnya tak mempermasalahkan hal itu dan hanya memintanya untuk tetap berhati-hati. Kemudian di suatu hari seorang pria dari dinas sosial datang ke toko Jampin untuk mencari informasi tentang Kia. Namun Pak Jampin hanya menanggapi pria tersebut dengan santai dan berbohong demi melindungi gadis rawat tersebut. Ternyata kehadiran pria dinas sosial itu membuat Kia takut akan dibawa ke rumah kelompok, sehingga dia membawa Ted ke tempat lain untuk berbicara. Bahkan ketakutannya membuatnya harus menutupi setiap jejak langkah kakinya dengan dedaunan kering agar tak diketahui. Semakin lama Ted dan Kia terlihat semakin dekat, bahkan lebih dari sekedar teman. Di sebuah tempat yang indah dan pusaran dedaunan yang berterbangan, mereka memberanikan diri untuk cipokan lalu jadian. Ted menembak Kia untuk menjadi kekasihnya. Hari-hari mereka begitu indah dan romantis sebagai sepasang kekasih. Hingga kemudian Ted membawa Kia ke suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi dan memberikan kejutan ulang tahun untuk kekasihnya tersebut.
Kia begitu bahagia dan berbunga-bunga dengan perlakuan si doi. Ditambah lagi tempat itu menjadi tempat berkumpulnya burung-burung bangau yang membuat Kia terpana. Lalu di beberapa pergantian musim, Ted memberikan kabar yang mengejutkan untuk Kia, di mana Ted akan pergi keluar kota untuk menimba ilmu meninggalkannya. Sebenarnya Kia melarangnya dan meminta untuk tinggal bersama. Namun demi perubahan, Ted harus pergi dan berjanji akan kembali untuknya. Hingga tiba saatnya Ted pergi, dia memberikan sebuah daftar penerbit untuk semua gambar dan catatan milik Kia. Ted ingin Kia menghasilkan pendapatan dari gambar-gambar yang ia ciptakan dengan mengirimkannya ke penerbit untuk dijadikan buku. Karena dengan begitu Kia bisa berhenti mencari kerang agar bisa makan. Kia begitu ragu melepaskan Ted karena dia takut kekasihnya akan melupakannya. Namun Ted berjanji akan pulang dalam sebulan untuk hari kemerdekaan dan bertemu di pantai untuk menonton kembang api. Mendengar ucapan Ted, akhirnya Kia harus rela melepaskan sang kekasih. Kini hari-hari Kia terasa sepi tanpa si doi, dan hanya dia lalui dengan berperahu dan melukis. Hingga hari yang dijanjikan Ted pun tiba. Kia mempersiapkan diri secantik mungkin dengan gaun yang sederhana pemberian dari Bu Mabel. Setelah itu dia datang ke pantai tempat yang telah dijanjikan Ted untuk bertemu dengan membawa buku lukisannya. Namun Kia harus menelan pil kekecewaan. Hingga larut malam dan kembang api telah menyala, Ted belum juga menampakkan batang hidungnya. Kia pun sedih hingga tertidur di pantai. Setelah terbangun, Kia menangisi janji yang telah dikhianati oleh Ted. Kekecewaan itu dia luapkan dengan membakar gambar-gambar yang telah dia buat. Waktu demi waktu rasa sakit itu mulai lenyap dari hati Kia. Lalu Sin kembali ke persidangan, di mana polisi yang menjadi saksi korban mengatakan bahwa ada orang yang sengaja telah menghilangkan barang bukti kecelakaan tersebut, mulai tidak ditemukannya jejak kaki maupun sidik jari yang baru. Tentu Pak Milton mengeluarkan pembelaannya untuk Kia, dengan mengatakan ketiadaan jejak kaki tersebut tidaklah menunjukkan suatu kejahatan. Tidak cuma itu, Pak Milton juga mengatakan bukti-bukti yang dapat meringankan hukuman si gadis rawa tersebut. Lalu cerita kembali mundur di tahun 1968, di mana ketika Kia sedang melukis di pantai, dia melihat seorang pria yang bermain bola di dekatnya. Setelah dia pulang, Kia melihat ada seseorang yang memotret rumahnya. Dia pun segera menemui keluarga Jampin dan mengatakan hal itu. Bu Mabel bilang bahwa pria itu adalah pengembang yang akan membangun hotel di daerah tersebut. Namun jika Kia ingin mempertahankan tanahnya, maka dia harus menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat ataupun akta tanah. Lalu pada saat Kia keluar dari toko, dia bertemu dengan pria yang ia temui di pantai. Pria itu membantu membawakan barang Kia dan memperkenalkan dirinya yang bernama Chase Andrews. Namun rupanya Chase sudah mengetahui nama Kia. Tak mengobrol banyak, Chase langsung berpamitan pergi dan akan menjemput Kia esok hari. Setelah itu Kia datang menemui notaris untuk mendapatkan sertifikat tanahnya. Akan tetapi jika Kia ingin mendapatkannya, ia harus membayar pajak terlebih dahulu sebesar $800. Tentu itu jumlah yang tidak sedikit bagi gadis tersebut. Kia lalu mencari surat penerbit yang pernah diberikan oleh Ted padanya. Dia berniat mengirimkan lukisan-lukisan cangkang kerangnya pada penerbit buku untuk menghasilkan uang agar bisa membayar pajak tanahnya. Kemudian Chase menepati janjinya untuk menjemput Kia dan membawanya ke pantai. Rupanya Chase jatuh hati pada Kia sampai-sampai ingin menodainya. Akan tetapi Kia menolak perlakuan dari pemuda tersebut. Sebagai permintaan maafnya, Chase membawa Kia naik ke menara tua yang ada di dekat pantai. Di menara itu Kia tampak bahagia bisa melihat keindahan rawa-rawa tempat tinggalnya dari atas. Chase pun meminta Kia membawanya untuk ke rumah kecilnya. Sesampainya di rumah Kia, Chase sedikit terkejut dengan keadaan rumahnya yang dipenuhi dengan lukisan cangkang kerang. Hari-hari berikutnya Kia lalui bersama Chase sebagai pengganti Ted yang mengkhianatinya. Beberapa hari kemudian, Kia mendapat kabar gembira, di mana ia mendapat surat dari penerbit bahwa lukisan-lukisannya diterima dan akan diterbitkan dalam waktu dekat. Malamnya Kia menemani Chase merayakan terpilihnya Chase menjadi manajer baru Western Auto di pantai sambil minum-minum.
Di sana Kia juga menceritakan kabar gembira yang dia terima. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Chase bilang bahwa dia akan selalu menjaganya dan berniat menikahinya. Namun Kia ragu dengan keluarga Chase yang belum tentu mau menerimanya. Chase selalu meyakinkannya dan mengajak Kia pergi keluar kota untuk membeli barang-barang kebutuhan toko milik ayahnya. Awalnya Kia enggan. Namun karena bujukan dari Chase, akhirnya Kia pun mengikutinya. Ternyata Chase membawa Kia mampir ke hotel dan berkembang biak di sana. Setelah bercinta, Kia memberikan kalung cangkang kerang buatannya untuk Chase. Benda tersebut pun menjadi salah satu pertanyaan ibu Chase di pengadilan. Karena kalung tersebut dia lihat dipakai Chase saat makan malam bersamanya, namun tiba-tiba hilang begitu saja dari jasadnya. Ibu Chase pun menuduh Kia telah mengambil kalung tersebut. Wanita itu juga memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa mereka sudah putus hubungan. Dengan tuduhan karena tak bisa memilikinya lagi, Kia tega membunuh anak wanita tersebut dan mengambil kalungnya kembali. Scene mundur lagi di tahun 1969. Waktu itu Kia sedang asyik kencan naik perahu bersama Chase di rawa-rawa. Tak disangka, tiba-tiba Ted datang dan memergoki mereka berdua. Ted pun dibuat cemburu oleh mereka. Lalu ketika Ted datang ke toko Jampin, tak sengaja dia bertemu dengan Chase yang membicarakan aksi Kia di ranjang yang liar seperti kucing hutan dan tak lebih dari bensin. Mendengar ucapan tersebut membuat Ted tersinggung dan melabrak Chase. Mereka pun hampir saja bertengkar, untungnya Pak Jampin keluar melerai mereka. Malamnya ketika Kia akan keluar, ternyata Ted datang untuk menemuinya. Bukannya menerimanya, Kia malah mengusirnya dengan melempari batu. Ternyata Kia sangat kecewa dengan Ted yang telah meninggalkannya dan melupakan janjinya. Kia benar-benar marah besar. Padahal Ted berniat memberitahu kebusukan Chase padanya. Karena terlanjur terluka, Kia pun tak mau mendengar ucapan Ted. Ted pun menjelaskan alasan mengapa dia tak kembali dan sampai pada akhirnya dia datang untuk menemuinya lagi. Dia benar-benar menyesal dan tak bisa hidup tanpa Kia. Maka dari itu dia melepaskan pekerjaan dan beasiswa hanya untuk kembali bersamanya. Mendengar penjelasan dari Ted, Kia hanya terdiam. Lalu kemudian Ted kembali memberikan bulu angsa seperti saat pertama mereka bertemu. Sepertinya Ted telah membuat hati Kia bimbang harus memilih Chase atau dirinya. Suatu hari saat Kia ke kota, tak sengaja dia bertemu dengan Chase. Dan tak lama setelah itu 3 orang menghampiri Chase dan salah satu bilang dia adalah tunangan dari Chase. Tak banyak berkata, Chase langsung meninggalkan Kia begitu saja. Hati Kia benar-benar kembali hancur. Tak lama setelah itu Chase datang ke rumah Kia untuk menjelaskannya. Namun Kia bersembunyi dan tak mau menemuinya. Kia berlari sekencang-kencangnya menuju pantai dan berteriak sekuat-kuatnya untuk melepaskan sakit hati yang dia rasakan. Kini Kia harus hidup sendiri lagi seperti dulu. Suatu hari lukisan-lukisan Kia telah selesai diterbitkan. Dia pun mendapatkan selembar cek sebagai bayaran atas kerja kerasnya. Setelah itu dia berhasil membayar pajak tanahnya secara tunai dan mendapatkan sertifikat. Dia juga langsung mengganti semua perabotan rumahnya dengan yang baru berkat jerih payahnya. Tiba-tiba tanpa diduga kakak kandung Kia yang bernama Jody datang menemuinya. Jody pun sudah berhasil menjadi seorang anggota tentara angkatan darat. Jody tak menyangka bisa kembali bertemu dengan adiknya setelah membaca buku milik Kia yang dijual di toko. Sayangnya Jody tak mengetahui di mana ketiga saudaranya yang lain. Dan yang mengejutkan lagi bagi Kia adalah saat mendengar sang kakak mengatakan bahwa ibunya telah tiada. Namun yang terpenting baginya akhirnya mereka pun bisa berkumpul kembali. Di hari berikutnya Kia menemui Jampin dan menitipkan bukunya untuk Ted. Lalu tak sengaja Chase juga datang ke tempat tersebut. Kia pun bergegas untuk bersembunyi. Akan tetapi Chase mengetahui keberadaan Kia dan langsung mendekatinya. Namun Kia terlanjur sakit hati dan langsung memaksa pergi dari toko tersebut. Ternyata Chase nekat kembali menemui Kia. Chase bilang pada Kia bahwa dia telah dipaksa bertunangan dengan wanita lain. Karena masih tak mau menggubrisnya, Chase dengan tega menampar wajah Kia. Akan tetapi Kia juga membalas tamparan itu. Tak terima, Chase lalu berusaha untuk menyetubuhi Kia di pasir putih tersebut. Namun Kia berhasil kembali melawan.
Bahkan dia menendang Chase hingga tak berdaya. Kia pun kabur dan tak sengaja ada seorang nelayan yang melihatnya yang saat ini juga menjadi saksi dalam persidangan. Saat ia kembali ke rumah, ruang tamu gadis tersebut sudah berantakan seperti kapal pecah. Malamnya Ted datang ke rumah Kia. Namun Kia malah ingin Ted pergi darinya. Kia bilang dia akan pergi ke Greenville minggu depan untuk bertemu dengan penerbitnya. Di akhir persidangan, hadirlah Jody, Ted, dan keluarga Jampin untuk memberi dukungan pada Kia. Sebelumnya Kia menemui Jampin. Melihat luka memar di wajahnya, Jampin menduga bahwa Chase lah yang melakukannya. Namun Kia tak mau jujur dan meminta Jampin agar tak memberitahu siapapun. Karena dia takut akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencabulan ataupun pemerasan. Jampin benar-benar sudah menganggap Kia sebagai anaknya sendiri dan berjanji tidak akan berbuat yang dapat memperkeruh keadaan. Ternyata di persidangan hadir juga seorang editor dari penerbit Kia yang memberikan saksi. Pria bernama Robert Foster itu mengatakan bahwa Kia adalah orang yang pemalu, lemah lembut, dan sangat pintar. Itu terlihat saat mereka pertama kali bertemu di acara makan malam yang memang khusus dirayakan untuk keberhasilan diterbitkannya buku pertama Kia. Singkat cerita, setelah menunggu 6 jam lamanya, keputusan pengadilan pun diumumkan. Berdasarkan data-data yang tidak sesuai, akhirnya Kia dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Semua yang hadir dalam persidangan pun tertawa gembira, kecuali ibunya Chase dan keluarganya. Kia memeluk Pak Jampin dan Bu Mabel yang telah berjasa dalam perjalanan hidupnya. Dan akhirnya hari bahagia menghampiri Kia. Ted sang pujaan hati langsung melamarnya dan beberapa hari kemudian pernikahan mereka pun berlangsung. Mereka berdua hidup bahagia sampai hari tua dan masih tinggal di tempat yang sama. Suatu ketika Kia yang sudah tua menjelajahi rawa melihat sang ibu pulang dan tersenyum bahagia melihatnya. Namun pada saat yang sama, Ted mendapati Kia sudah menghembuskan nafas terakhirnya di atas perahu. Kini tinggallah Ted seorang diri. Ketika dia membaca salah satu buku milik Kia, tak sengaja dia menemukan kalung yang pernah Kia berikan untuk Chase. Ted pun mengambil kalung tersebut dan membuangnya kembali di pantai. Lalu film pun selesai. Itu tadi Jazz alur cerita film drama Where the Crawdads Sing yang lumayan bagus menurut saya. Namun sayangnya tak diketahui apa penyebab meninggalnya Chase Andros yang sebenarnya. Dugaan saya sih Chase tewas akibat terjatuh dari menara tua itu. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Sampai teko kene wae yo Chase, tunggu video-video selanjutnya Sokote Yuga Channel. Aku pamit.